Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari jalur Sayyidina Ali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian intinya saya Abdul Jaladi ini tetap ingin mengambil, tetap ingin stay tune di intinya itu zikir sir, zikir tanpa lafal huruf gitu. Tapi karena adaptasinya sulit, makanya beliau mencari cara dengan cara zikir jahar seperti itu ya. Nah, ini makanya juga kalau mengambil cara dari jalur eh, syariat ya, itu lama sekali tuh untuk bisa adaptasi di hakikatnya gitu. Makanya kondisi apa ya, ibarat main bola tuh udah injury time, kondisi dunia ini sudah ya, waktu dunia ini sudah injury time gitu kan, udah akhir zaman lah gampangnya kan gitu. Makanya eh, yang berperan itu adalah eh, tarekat arwah gitu. Nah, itu simbolnya adalah peran Nabi Isa di akhir zaman. Nah, makanya nubuat-nubuat eh, hadis dan hadis tentang akhir zaman eh, itu semuanya kias, menggambarkan tentang pola dari penyebab rusaknya akhir zaman itu. Karena rusaknya agama, rusaknya praktek beragama. Sudah nyaris putus hakikatnya gitu. Makanya disimbolkan akhir zaman itu Nabi Isa yang turun menggambarkan tentang ilmu hakikat seperti itu ya. Kan Yahudi ini terkenalnya syariatnya, terkenal syariat gitu. Walaupun tentu saja ada hakikatnya. Nah kemudian Yahudi rusak diganti sama Nasrani. Nasrani terkenal dengan hakikatnya, tentu saja walaupun syariatnya ada seperti itu. Nah makanya di akhir zaman itu disimbolkan yang turun itu Nabi Isa. Kenapa diawali dengan Imam Mahdi? Kata Nabi, dari keturunanku
namanya sama dengan namaku. Nah, ini yang menarik nih. Eh, Namanya sama dengan namaku. Apakah benar begitu? Nah, gimana sih? Hadisnya itu namanya apa? Dari keturunanku, terus gimana lengkapnya tuh apa? Iya, namanya sama dengan nama aku kalau nggak salah ya. Tapi kenapa disebut Imam Mahdi? Ya, seperti itu ya. Nah ini itu secara dalil ya, menggambarkan bahwa Al-Mahdi ini membawa sosok eh, ilmu hak membawa ilmunya Nabi Muhammad, tapi melalui maskot hakikat yaitu Nabi Isa. Gampangnya seperti itu. Ya tentu masternya eh, Nabi Muhammad, maskotnya apa namanya, masternya ya dari hakikat bahkan makrifat kan gitu. Jadi sebenarnya Yahudi itu syariat, Nasrani hakikat, Islam makrifat. Aslinya tuh begitu. Ciri khas dari dimensi yang dibawa para nabinya masing-masing. Nah, di akhir zaman ini sudah tidak ada lagi syariat baru. Nah, maka tapi yang rusak itu adalah hakikatnya, apalagi ma'rifatnya tentu saja. Gitu. Maka dengan Nabi menekankan Imam Mahdi ini keturunanku dan lain sebagainya, itu bukan darah sebenarnya, tapi ilmu ruhani atau ilmu hakikat. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Dajjalnya mana, ya Majujnya mana, kan gitu. Nah, kalau yang dibawa itu disebutnya sistem, berarti lawannya juga sistem. Eh, Kalau ya Nabi Isa turun, yang disimbolkan dengan Nabi Isa ini turun adalah sistem hakikat atau sistem iman, maka lawannya adalah sistem ketertutupan ya, gampangnya, atau sistem ketertutupan dari ilmu hakikat, sehingga yang berkuasa adalah sistem alam bawah sadar. Kalau sistem iman kan sistem alam atas sadar. Nah, berarti lawannya Dajjal adalah sistem atas sadar. Gitu. Nah, sosoknya Imam Mahdi di alam sadarnya itu tentu ada wujud orangnya. Gitu. Itu. Tentu saja siapa dia? Ya Urama Puharis. Gitu. Dan siapa Dajjalnya? Ya, Nabi menyebutkan ciri-cirinya tuh. Di jidatnya tertulis kafaro, kafir, tertutup kan. Matanya satu, gitu. Iya, hanya menggunakan sudut pandang duniawi saja. Berarti sistem dunia aja tuh yang didorong dari alam bawah sadar mewujud dunia di dunia gitu. Ya, dari situ ya terciptalah surga, terciptalah neraka, terciptalah Tuhan,
versi alam bawah sadar, versi sistem Dajjal gitu. Apakah sudah terbukti? Sangat terbukti sekali di akhir zaman ini.